Selamat siang, selamat pagi bagi yang kelas pagi. Hari ini Bapak ingin membuat suatu desain, khususnya pembuatan rumah, masih tipe 45 dengan luas tanah itu dengan lebarnya 800 atau 8 meter, 800 cm atau 8 meter kali 1400 cm. Bukan meter ya, cm semua. Jadi 14 meter kali 8 meter. Jadi kalau luasnya 14 dikalikan 8 meter itu 112 meter persegi. Untuk dimensinya atau ukurannya itu seperti ini yang terlihat. Jadi denahnya bagian depan yang ini adalah untuk sebagai menanam tumbuh-tumbuhan, entah rumput atau bunga di depannya. Itu luasnya sebenarnya sudah ada, yaitu panjangnya 3 meter atau 300 cm kali 1,5. Kalau lewat sini adalah 1,5 ya. Jadi 300 kali 1,5 untuk menanam rumput atau pepohonan di sini. Dan untuk ruang teras ada di depannya. Nanti ada pintu masuk berikut jendela yang besar. Dan bagian ini adalah bagian untuk memarkirkan mobil atau kendaraan yang dimiliki. Dan kita akan masuk pada ruang untuk santai, untuk melihat televisi, untuk ruang keluarga lah. Dan ada 2 kamar yang besar, kamar utama dan kamar kecil. Ini akan diberi suatu jendela ke depan, jadi bisa ada bagian udara yang bisa masuk, jadi view-nya bisa melihat ke depan. Dan untuk kamar kecil itu nanti ada taman, jadi ada rumput sintetis di belakangnya. Itu akan diberi jendela, bisa melihat bagian belakang. Dan bagian ini adalah kamar kecil atau WC, dan di sampingnya ada kitchen set. Adapun ukurannya sudah kalian bisa lihat. Nah, bagian denah ini Bapak sudah memberikan suatu pengarahan bagaimana cara membuatnya. Jadi Bapak nggak usah mengulangi lagi cara membuatnya ini. Jadi kalian bisa membuat denahnya seperti ini, ataupun yang seperti yang kemarin ya. Kalau misalkan contohnya seperti ini, panjangnya 144, menggunakan caranya bagian ini aja. Setelah kalian sudah membuat panjang dan lebarnya 800 kali 1400, kalian menggunakan offset
offsetnya itu adalah untuk menentukan lebarnya ini, ya, lebarnya tembok, yaitu 12 cm. Ya. Jadi kalian bisa mengulang lagi atau melihat video yang kemarin yang Bapak telah buatkan, cara membuat dena awalnya. Jadi untuk patokan ketebalan tembok itu 12 cm. Jadi menggunakan, setelah dibuat kotak dan diberi offset dengan jarak 12 cm. Nah, kemudian untuk membuat setiap titik ini ukuran atau dimensi, bisa kalian menggunakan cara yang kemarin. Jadi menggunakan gambar yang seperti mistar itu, mistar gulung, kemudian diberi titik-titik, ataupun dengan cara yang seperti ini. Ya, klik-klik bagian garis yang sudah dibuat, kemudian digeser sejauh 144. Nah, ini sudah berarti adalah senternya. Nah, tinggal kalian bisa menarik ke bawah. Karena tebalnya ini adalah 12 cm, berarti dibagi 2, berarti 6 ke bawah. Tuh, lihat bagian ininya sebelum ada garis hitamnya itu, dan kembali lagi ke sini, atau langsung dari sini bisa. Ya, kalau masih kondisinya garis yang putus-putus itu, kemudian digeser aja, bebas, langsung 12. Ya, terlihat seperti ini. Kalau misalnya kalian belum ada, ya bisa nggak dari tengah? Bisa, berarti 6 langsung. Saya hilangkan dulu. Bapak hilangkan dulu untuk ininya, anggap aja belum ada. Kembali ke sini dan isi 6. Ya. Kalau misalnya dari sini berarti 12 langsung. Kalau dari tengah berarti 6. 6 ke bawah, 6 ke atas. Dan caranya seperti itu untuk menentukan panjang senternya. Dari center ke center itu 200 dan seterusnya. Setiap ukuran itu semuanya dari center. Dari ukurannya titik-titik ini. Nah, setelah jadi kalian bisa menghapusnya. Anggap aja ini sudah jadi. Ukuran ini jangan dihilangkan. Kalian nanti buat ulang. Nah, ini dihilangkan dulu. Garis auto bantunya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian membuat satu lagi. Tinggal di copy aja. Digeser, jadi menggunakan move, digeser. Ya. Nah, kemudian kalian menghilangkan semua ukuran atau dimensi yang sudah dibuat, karena mau dibuat suatu bangunan yang ada ketebalan temboknya itu. Ya, tinggal ditarik ke atas atau di move. Nah, bagian skat-skatnya yang memisah kalian harus menghilangkan supaya pada waktu ditarik ke atas bisa langsung menyatu. Nggak usah 2 kali kerjaan lagi. Untuk video ini Bapak berikan suatu 2 part. Jadi 2 kali Bapak memberikan video yang sama. Jadi tidak secara langsung Bapak membuat denah rumah ini atau rumah ini. Denahnya sudah pasti jadi. Kalau untuk pembuatan rumah secara keseluruhan, nanti part kedua. Dengan tujuan supaya kalian tidak terlalu
lama dan mungkin agak jenuh, jadi Bapak membuat suatu 2 part. Ya, jadi satu pertemuan ini dibagi, satu gambar dimensi ini dibagi 2 pertemuan. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Kemudian kita bisa move-kan aja dulu atau diberi ketebalan temboknya. Ya. Nah, terlihat itu kalau diangkat langsung jadi semua. Nah, oh ya. Maaf, untuk membuat alasnya kita harus membuat satu lagi. Jadi supaya pada waktu di move ke bawah, alasnya tidak berlubang. Ya, dalam arti kata pada waktu di roter untuk bagian bawahnya itu langsung bisa istilah masif lah. Seperti ini layaknya kalau diputar. Nah, ini tidak berlubang. Ya. Kalau pada waktu kalian tidak diberi suatu ketebalan secara bertumpuk, itu pada waktu ditekan atau di move ke bawah, itu akan berlubang-lubang. Jadi alangkah baiknya caranya seperti ini aja. Supaya tidak melakukan pekerjaan 2 kali, agak mempersulit kalian. Jadi kalian membuat satu lagi tapi kondisinya kosong. Bisa juga langsung kalian membuat dengan ukuran seperti ini, yaitu 800 1400. Kita ukur dulu 800 1400. Oke. Nah, yang satu bagian ini kita memberi suatu ketebalan. Tebalnya itu adalah 40 cm. Dengan tujuan pada waktu kalian di move ke bawah itu tidak mengalami lubang. Nah, tinggal bagian ini kalian bisa tumpuk ke atas. Dengan cara di move dari ujung ambilnya, kemudian ditumpuk bagian atasnya. Ya. Nah, seperti ini layaknya. Kemarin juga pernah Bapak membuat caranya seperti ini. Supaya kalian tidak mengalami kesulitan dalam pembuatannya. Nah, kemudian untuk bagian teras bagian parkir mobil, kita bisa ada yang ini harus di Oke. Nah, bagian ini harus dibuat ketebalan atau diturunkan itu sejauh 30 cm.
ya. Kemudian ini ada terap di sininya, terapnya 2 terap ya. Lebarnya itu adalah 30 cm dan sisanya langsung ya. Yang pertama itu adalah langsung 20 cm. Dan yang kedua itu adalah 10. Nah, yang ini langsung ke bawah itu iya. Oke.
Baik, seperti ini untuk pembuatan terapnya terlebih dahulu. Bagian alasnya yang tadi ada yang trouble di bagian ruangan dalam. Jadi ini adalah ruang teras, nanti masuk ke dalam ruang pertemuan atau keluarga di sini untuk melihat televisi. Dan bagian dua ruangan ini adalah ruangan tempat tidur yang besar maupun yang kecil, dan bagian kecil sekali adalah kamar kecil atau WC. Baik, langsung pada bagian ini kita langsung diangkat untuk membuat temboknya. Jadi kita mengangkat sejauh, wow, ini belum, kita bagian depannya hanya diangkat 2 meter, jadi jangan semuanya. Ini dipisahkan dulu. Jadi seperti ini layaknya. Itu diangkat sejauh 250. Jadi tingginya dari bagian alas sampai atas ini 250. Jadinya seperti ini. Wow, ya. Oke, untuk ini ada, jangan dulu supaya mudah. Untuk pintu, ya kalau kita langsung angkat nanti ada kesulitan kalian membuat pintunya. Jadi dibuat dulu. Ini lebarnya itu yang kemarin 80, kita membuat 75 aja. Tapi untuk pintu yang utama ada berbeda karena agak lebar, tetapi untuk pintu-pintu yang kecil itu 75 cm. Kalau langsung diangkat nanti kesulitan, harus membuat lubang satu persatu. Silakan kalau misalkan mau diangkat secara langsung, ya tentunya beberapa trik yang Bapak buat supaya mempermudah kalian. Jangan sampai mempersulit dalam suatu proses membuat desain. Nah, kalian bisa menghilangkan ininya supaya langsung pada waktu di move itu adalah hanya bagian temboknya aja. Dan ini pintunya pintunya 1 meter. Iya, 1 meter semuanya itu adalah 50 cm. Pintunya 1 meter.
Ya, yang jendela pada waktu di move saja, ya, karena tidak dari lantai langsung. Ya. Ya, bisa dilangsungkan. Masukkan 250, kemudian enter. Nah, kemudian ini bagian yang tidak berguna dihilangkan. Nah, untuk pintunya itu ada kelebaran 75 dan ketinggiannya itu 2 meter. Maka kita bisa menurunkan 50 cm. Jadi di-move-kan itu ada 50 cm untuk ketebalan temboknya yang menghubungkan satu pintu ke tembok yang lain. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita move-kan lagi. Ini pembuatan rumah minimalis sebenarnya tipe 45. Ada orang yang berusaha untuk menghitungnya dengan anggaran 80 juta. Jadi sudah bisa membuat suatu rumah dengan luas tanah 8 kali 14 meter. Ini pembuatan rumah ini secara live yang Bapak buat, jadi bukan merekayasa yang lain, tapi Bapak melihat beberapa contoh-contoh desain rumah terlebih dahulu supaya pas dengan apa yang mungkin nanti dibutuhkan suatu saat kelak oleh kalian. Biarpun kondisinya mengikuti studi atau pembelajaran di perkuliahan supaya bisa diterapkan di kemudian hari. Nah, ini sudah jadi. Ya mungkin hanya 30%-nya yang jadi. Nah, sedangkan untuk terasnya, di teras ini
akan dibuat suatu ada angin-angin supaya sejuk. Jadi melihat suatu tanaman di sini, kemudian ada angin dari luar. Kemudian kita ada sekatnya. Di sini sekatnya dengan tujuan supaya matahari tidak langsung menyorot atau mengenai bagian teras dan ada kesejukan. Oleh sebab itu dibuat suatu lubang-lubang angin yang begitu banyak. Seperti ini layaknya. Yang Bapak contohkan itu adalah, nah ini ada sirip-sirip lubang-lubang yang dari monoblok, bukan glass block ya. Kalau glass block itu adalah kaca, tetapi yang berlubang itu. Nah, caranya sama, kita membuat suatu ukuran dari sini 42, kemudian bawahnya adalah 40. Nah, kita menyesuaikan, coba kita lihat aja yang sudah jadi. Bawahnya itu kalau setengah 30. Ya, 30. Dari sana juga 42 sama kanan kirinya. Oh 44. Oke. Ini berarti harus 44. Iya. Kita buat ulang bagiannya 44. Ya, begitu pula dari sana juga 44 supaya ngukurnya pas. Dan bawahnya adalah 30. Nah, kemudian kita membuat kotak persegi dari sini. Itu 20 kali 20. 20.2 titik koma 20. Jadi 20 kali 20. Enter. Nah, kemudian kita supaya bisa langsung ada bagian dalamnya, lubang bagian dalam. Itu langsung 2 isi aja pada distannya. Nah, kemudian kita langsung memperbanyaknya. Ya nggak apa-apa auto satu-satu daripada auto langsung
harus dibuat garis lagi, jadi agak lama nantinya. Pas. Nah, kayak gini dulu caranya. Kemudian kalian biasa untuk melubanginya menggunakan push and pull-nya. Jadi didorong aja. Coba lihat belakangnya akan berlubang. Ya. Sama caranya. Ya, terus dibuat dengan cara yang sama. Karena ini memakan waktu banyak, ya Bapak membuat suatu dua part. Jadi hari ini untuk pertemuan yang ke-13 ini, jadi hanya part yang pertama. Nanti part selanjutnya yaitu part yang terakhir atau pertemuan yang terakhir. Sebenarnya banyak sekali OOT yang harus dibuat bagian interiornya, tapi mungkin kalian mengalami kesulitan nantinya. Ya, jadi berusaha Bapak menyingkat waktunya aja. Jadi bagian-bagian global yang sekiranya inti-intinya kalian sudah mengetahui. Nah, untuk perkuliahan ini kalian bisa dipergunakan dengan suatu saat kelak, bukan hanya sebatas kalian menguasai sastra saja, tapi bisa merambah menjadi sesuatu yang bisa berguna untuk kalian sendiri, bahkan untuk orang lain ya. Dan bisa dijual desainnya.
Wow, ini ada yang saya rasa kalian sudah tahu caranya seperti ini. Sebenarnya nggak usah dijelaskan lagi, jadi kalian sudah jelas hanya melihat video tutorial Bapak. Biarpun kelihatannya agak rumit, tetapi ya kalau diperhatikan secara perlahan-lahan, kalian akan mengetahui lebih jelas, lebih mendalam. Oke, ini sudah terlihat berlubang semua.
Nah, seperti ini layaknya lubang-lubang angin sebagai ruang terasnya. Nah, kemudian untuk ruang bagian ini anggap aja seperti pot. Dibuat suatu pot agak lebar, lebarannya ini mempunyai ketebalan itu jangan 12 7 cm aja, seperti ini layaknya. Nah, ini diberi tanaman di sini, entah rumput Jepang atau ada pot-pot yang di sini, ada bunga dan segala macamnya. Nah, ini bisa kalian naikkan untuk pagarnya itu supaya tidak terlalu tinggi sekali, karena minimalis rumahnya ya harus disesuaikan hanya 2 meter ya. Nah, nanti ini akan diserongkan menyesuaikan pada tembok yang di sampingnya. Bagian ini oke. Bagian ini kita beri ketebalan tetap aja 12 ketebalan tembok, tetapi untuk bagian depannya diberi agak apa istilahnya, ketebalan bawahnya aja agak tebal ya. Ini ketebalannya oke. Di sini 30 cm. Coba kita lihat dulu. Ini berapa sih? Berapa senti? Tiga 30 sama. Sedangkan ini sama 20. Iya, ini untuk bagian kolomnya. Maaf, ini slope-nya. Kalau atas itu kolom, bawah ini slope ya. Untuk slope-nya supaya ini temboknya tidak jadi ada kekuatan, maksudnya kekuatan temboknya antara tembok dengan tembok yang lain, diberi slope dengan ketebalan 20 cm. Ya. Jadi slope-nya ini tebalnya 20 cm. Kalau yang atas namanya kolom. Nah, bawahnya kita diberi supaya ada keramiknya, tapi di pinggir-pinggirnya agak ada listnya lah, ada border. Kalau itu sih kita menggunakan ini hose. Ditutup dulu, nanti bisa dibuka, diberi border. Bordernya jangan terlalu tebal, itu 7 cm aja.
Nah, kemudian kita buka lagi. Nah, bagian ini kita naikkan 30 cm kalau nggak salah langsung. Untuk jendelanya itu ketebalannya itu 8 cm. Kemudian lebar jendela 50 dan tingginya adalah 170. Jadi 50 kali 170 ke bawahnya. Dibuat dua jendela. Nah, Bapak buat dulu ininya 8 cm ketebalannya. Bawahnya 30. Kalau tidak salah 30. Ya. Kemudian ini 8 cm. Ya. Nah, kalau Bapak udah jadi tinggal bisa mengcopy sebenarnya kayak gini caranya. Kalau kalian bisa membuat udah gini aja. Supaya sama dengan kalian. Ini tinggi 170 tadi tuh. 170 dan 50. Oke. Supaya sinkron dengan kalian. Ini tingginya sama. Coba kita ukur dulu. 170 tidak. Oh. 145. Ini 175. Oh, karena dari bawah tadi ngukurnya. Coba kita ukur. Satu 170. Dua meter, iya. Nah, berarti ini ada kesalahan di sini. Harusnya di sini 2 meter. $200. Nah, tinggal kalau misalkan ini udah tinggal didorong aja ke atas. Iya. Nah, ini kita hapus dulu. Coba kita ukur. Iya, betul. 170. Tingginya 2 meter. Berarti pada waktu tadi ditutup ini ya robah berarti. Iya. Nah, kemudian kita buat
170, 50. Ya. Kemudian bagian sampingnya kalian bisa pakai inilah 5 cm, jangan terlalu tebal. Nah, kemudian ini kalian bisa copy aja, di move langsung. Nah, gini jadinya. Kemudian kalian di push, diulangin, iya. Ya. Nah, seperti ini. Nanti buat jendelanya di luar aja. Kalau di dalam nanti ada kesulitan, agak kesulitan kalian membuatnya. Nah, selanjutnya bagian ini untuk membuat istilah orang segitiganya atau hubungannya atau atapnya gitu. Nah, kalian ini harus dinaikkan supaya agak tinggi dan diberi suatu jendela, tambahan jendela. Ini adalah 1,2 kalau nggak salah sih. Oh, 1,5. Jadi ketinggiannya ditambah 1,5. Ditutup dulu. Dinaikkan 1,5, 150. Gitu, buka dulu supaya mudah. Nah, ini sebenarnya untuk lubang di atas tidak terlalu tinggi sekali karena ketebalannya ini tebalnya tuh 12 cm. Berarti ini jatuhnya 30 cm. 30 cm dari garis slope itu. Nanti di sini ada dak, jadi dak tipis untuk sebagai atapnya. Jadi dak cor namanya. Dibuat suatu atapnya tapi dicor. Ini 30 cm ketinggiannya. Kemudian kita membuat suatu lubang angin. Jadi kita ngambil langsung dari sini. Patokannya dari kelebaran jendela. Ya.
Nah, tingginya itu adalah 60. Dan ini karena di pas pintu kita 60. 60 berarti ya. 60 dibuat 60 kali 60 ya, berarti hanya patokannya aja. Oke, kita buat aja 60. Kita buat 60. Ini kalau nggak salah nggak sampai, karena lubang angin ini tidak selebar pintunya kalau nggak salah sih. Coba kita lihat dulu. Iya, tidak selebar dengan pintunya. Hanya 8 cm. Tinggal dibagi aja berarti di atasnya. Dibagi 3. Enam puluh cm. Ininya 93 dikurangi 60, 33. 33 dibagi 2, 15 tambah 1,5, 16,5. Nah, tinggal kalian membuat kotak langsung aja. Iya. Ya, kayak gini. Nanti ada buat lubang angin, jadi jendela bagian atas
ada jendelanya, ada jendela bawah, ada jendela bagian atas. Dengan tujuan supaya angin itu masuk ke dalam ruangan dan ruangan di bagian ini terlihat keadaan sejuk tanpa ada pendingin udara atau AC. Jadi AC-nya bisa menggunakan udara dari alam. Nah, kemudian untuk posisi kamar ini, supaya ada jendelanya menghadap ke jalan, kita membuat jendela. Jendelanya itu ukurannya 83 dari tembok. Kenapa ada 83? Nanti di bagian dalamnya itu supaya tidak terbentur dengan tempat tidur. Ini tempat tidurnya di sini, ya kan? Dan untuk bagian ini adalah ada lemarinya, jadi tidak terbentur dengan lemari. Ini ukurannya 50 kali 150. Kalau misalkan ada yang beranggapan bahwa jendela ini harus sama dengan jendela ini, berarti ukurannya harus disesuaikan. Bisa seperti itu, ya. Ataupun diserasikan. Ya, biasanya kalau orang mengukur, biasanya ketinggian ini sama dengan ketinggian jendelanya. Ya, jadi mengukur ulang lagi. Kita hanya memastikan bahwa tingginya seperti itu, karena agak turun, ya kita mengukurnya juga agak tinggi, jadinya 70, sedangkan biasanya 30 karena elevasi dari ini kan terapnya berapa tuh, 30 tambah 40, 50 ini berarti lebih tinggi 20, ya. Kalau misalkan dipaskan berarti turun lagi karena 50 cm, jadi sama tingginya 170. Iya. (83), tinggal berapa ini lagi, nanti kita break dulu. Selanjutnya untuk part kedua kalian bisa untuk minggu depan. 83. Kemudian 50, 5 cm ketebalannya, dan 50. Dari bawah ini adalah 70, dan 150. Ya, jadi langsung nah yang ini bisa kalian langsungkan copy ke belakang
supaya sama. Jadi auto posisinya sama, lurusnya ya. Nah, tinggal kalian didorong ke dalam untuk membuat lubang. Begitu pula yang ini dari sini ngambilnya karena bukan dari luar. Nah, itu caranya. Lubang ini. Oke, itu aja dari pembuatan denah sampai membangunnya. Untuk part kedua kita akan membuat suatu kitchen setnya. Jangan lupa ini jangan dihapus, jadi denahnya ada, terus kalian buat lagi bagian seperti ini. Jadi Bapak inginkan ada denahnya, ada ukuran dimensinya beserta gambar bangunan yang sudah ada. Dan satu lagi yaitu jadi seperti layaknya ada tiga gambar denah, gambar bangunan yang belum jadi beserta tanpa atap, dan gambar bangunan yang sudah jadi dengan atap ya. Nanti kalian bisa mengkopinya, tinggal setelah bagian ini sudah jadi tinggal di copy ulang, tinggal dibuat suatu atapnya saja beserta kitchen set yang di dalamnya. Kalau untuk tempat tidur dan segala macamnya kalian bisa menempatkan, boleh ditempatkan di sini supaya terlihat. Kalau tidak bisa ya seperti ini layaknya aja. Dan untuk minggu depan serta ada pagarnya ya, supaya kalian bisa melihat suatu dimensi gambar yang utuh. Itu aja yang Bapak buat gambar atau desain rumah sederhana atau rumah minimalis dengan perkiraan harga yaitu 8 jutaan, 80 jutaan ya, yang bisa dibuat seminimalis mungkin dengan ukuran yaitu 800 kali 1400. Ya, silakan kalian bisa membuatnya dan sampai ketemu minggu depan.